Besti, Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi sejumlah artis tanah air yang berkali-kali tersandung kasus narkoba. Wah, kira-kira ada siapa aja ya Besti? Yaudah yuk cus, langsung saja ini dia informasinya. Besti, saat ini dunia hiburan lagi sibuk membahas kasus Onat yang baru saja tertangkap akibat kasus narkoba. Banyak netizen yang tidak percaya dan bingung kenapa Onat bisa sampai terjerat narkoba. Tapi Besti, lewat kasus Onat, publik sontak ramai mengingat deretan artis lain yang juga pernah terjerat dalam pusaran barang haram ini. Soalnya jadi siklus yang terus berulang, sorotan bukan cuma pada tindakan mereka, tapi juga bagaimana perjalanan karir, keluarga, sampai citra yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Besti, kalau membahas soal artis yang tersandung kasus narkoba, nama Faris RM pasti langsung muncul di ingatan kita ya. Musisi legendaris Faris RM lagi-lagi terseret kasus narkoba dan bukan sekali dua kali nih Besti. Ini sudah keempat kalinya. Nah Besti, pertama kali Faris RM ditangkap terjadi sekitar tahun 2007. Kasus ini cukup besar karena posisinya ia sedang berada di masa keemasan musiknya. Akhirnya ia dijatuhi hukuman rehabilitasi karena dianggap butuh pemulihan sebagai pecandu, bukan sebagai pengedar. Banyak yang waktu itu masih suportif dengan harapan setelah rehab ia bisa kembali bermusik dan ninggalin narkoba total. Tapi belum lama berlalu nih Besti, kasus kedua dan ketiga menghampirinya lagi. Ia kemudian menjalani masa rehabilitasi selama beberapa bulan. Namun tidak butuh waktu lama hingga akhirnya untuk keempat kalinya Faris RM kembali ditangkap polisi di kasus narkoba terbaru ini. Dalam kasus kali ini, barang bukti sabu dan keterlibatan dengan kurir atau supir pribadi jadi sorotan. Jaksa bahkan menuntut hukuman hingga 6 tahun penjara karena Faris RM diduga berulang kali melakukan pelanggaran yang sama. Walaupun begitu, tim kuasa hukum menyayangkan keputusan hakim ini di Besti. Menurut mereka, kliennya merupakan korban dari narkotika. Seorang Faris RM sebagai pengedar, yaitu pasal 114, pasal 112, dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Faris RM ini kan sebagai pengguna. Dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas. Tinggal pasal 112 dan 111. Ya. Nah, Faris RM ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris RM adalah pengguna. Bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Saat menjalani persidangan terbaru, Faris RM meminta maaf dan mengaku menyesal. Ia bilang beban hidup, tekanan batin, sampai rutinitas musik yang berat membuat ia kembali mencari pelarian. Besti, kalau tadi kita udah bahas Faris RM yang kembali terjerat kasus narkoba sampai keempat kalinya, sekarang giliran nama Fachri Albar yang mencuat. Iya Besti, bukan pertama, bukan kedua, tapi ketiga kalinya dia harus berurusan dengan narkotika. Kalau kita tarik mundur, kasus narkoba pertama Fachri terjadi sekitar tahun 2018. Waktu itu polisi mendapati narkotika di dalam rumahnya dan hasil tes urin juga menunjukkan ia positif memakai. Fachri sempat menjalani proses hukum, lalu akhirnya dijatuhi hukuman rehabilitasi. Setelah keluar, ia terlihat lebih kalem, lebih teratur, dan sempat dianggap bangkit pelan-pelan. Banyak yang berharap itu jadi titik baliknya di Besti. Tapi memasuki bulan April 2025, publik dibuat terkejut lagi karena Fachri kembali ditangkap di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan kali ini bukan sekedar satu barang bukti aja nih Besti. Polisi menemukan 4 jenis narkotika sekaligus: sabu, ganja, kokain, sampai alprazolam. Tes urin juga menunjukkan Fachri Albar positif lebih dari 1 zat. Soal hukumannya, Fachri sekarang dijerat UU Narkotika dan Psikotropika dan dijatuhi hukuman 6 bulan rehabilitasi. Jauh banget ya Besti bedanya sama Faris RM. Fachri Albar sendiri diketahui menjalani rehab di RSKO Lido Sukabumi. Tim kuasa hukumnya mengungkap Fachri Albar menggunakan narkoba karena beban pekerjaan yang dirasakannya. Kemungkinan di bulan Oktober selesai masa rehabnya. Oh, ini
Ya ampun, semoga beneran kapok ya Besti, dan pastinya nggak akan ngulangin lagi deh. Masa ya sih mau ditangkap untuk keempat kalinya lagi? Ya udah, semoga aja Fachri Albar bisa bangkit lagi dengan karya terbaru dan tentunya bisa benar-benar terlepas dari jeratan narkotika. Besti, nama Ahmad Zhoni lagi-lagi naik ke permukaan. Bukan karena comeback sinetron, tapi karena kasus narkoba keempat kalinya nih. Bahkan Besti, penangkapannya untuk keempat kalinya ini terjadi saat ia sedang menjalani masa tahanan di lapas. Awal mula drama ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. Amar ditangkap pertama kali karena kedapatan pakai narkoba jenis sabu. Lanjut ke kasus terbaru yang bikin publik makin shock. Amar bukan cuma pakai lagi, tapi diduga ikut mengedarkan narkoba di dalam lapas. Yap, di dalam lapas, tempat yang seharusnya paling steril dari barang-barang haram tersebut. Katanya sih dia terjebak jaringan bandar di dalam rutan. Tapi polisi bilang bukti menunjukkan ada alur distribusi yang melibatkan Ahmad Zhoni. Karena dugaan keterlibatannya dianggap berat dan beresiko tinggi, secara mengejutkan Amar akhirnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Lapas yang tingkat keamanannya super ketat, tempat narapidana kasus Big Boss kriminalan tinggal. Tim kuasa hukum Amar menyayangkan pemindahannya ke Lapas Nusa Kambangan karena menurut mereka klien mereka sejak awal seharusnya tidak dimasukkan ke dalam lapas bersama dengan penjahat lain. Pertama di PN, penyalahgunaan narkotika, ya kan? Kemudian di PT juga itu juga penyalahguna orang sakit. Nah, kemudian ditaruh di LP umum dengan penjahat. Harusnya ini kan ditaruh di LP khusus narkotika supaya diobatin, ya kan, dikonseling, ya, direhabilitasi. Nah ini malah ditaruh, berarti ditaruh penjahat umum. Ini kan ya ada kesalahan prosedur dalam pembinaan. Sampai saat ini Besti, kasus Ahmad Zhoni masih dalam proses persidangan. Jadi kita tunggu saja ya update kasus dari Ahmad Zhoni ini. Anyway Besti, itulah deretan artis yang tersandung kasus narkoba. Ya ampun, bisa-bisanya ya Besti ketangkap narkoba bukan untuk pertama atau kedua kali, tapi udah ketiga kali, bahkan keempat kalinya. Duh, semoga saja Faris RM, Fachri Albar hingga Ahmad Zhoni bisa benar-benar direhabilitasi dengan baik. Dan tentunya bisa terlepas dari jeratan narkoba ini ya Besti. Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow akun sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you. NTV Sahabat Kita.